Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu absen dulu. Favorifatul Ummah. Hadir Bu. Munasabah. Hadir Bu. Baik, pada hari ini kita akan belajar mengenai sifat mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Nanti diharapkan anak-anak setelah belajar mengenai sifat mustahil Allah dan sifat jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, anak-anak bisa menjelaskan tentang pengertian sifat mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bisa menunjukkan dalil dari sifat mustahil Allah dan sifat jaiz Allah. Kemudian bisa menelaah makna dari sifat mustahil Allah dan sifat jaiz Allah. Kemudian bisa menyebutkan contoh perilaku yang mencerminkan beriman kepada sifat mustahil Allah dan sifat jaiz Allah. Dan yang terakhir bisa mengambil hikmah dari sifat mustahil Allah dan sifat jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita review ya. Kita mengulang kembali materi pada pertemuan kemarin. Pertemuan pertama kita membahas tentang sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang masih ingat? Ya, apa itu pengertian sifat wajib Allah? Sifat wajib Allah adalah sifat yang Khusus yang hanya dimiliki oleh Allah. Ya, dan ini sebagai pembeda ya antara Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sang khalik atau pencipta dengan makhluk ciptaannya. Untuk sifat wajib Allah kemarin dikelompokkan menjadi 4 ya. Ada sifat nafsiyah, kemudian ada sifat salbiyah, kemudian ada sifat ma'ani dan ma'anawiyah. Sifat nafsiyah ada 1 yaitu wujud ya. Kemudian sifat salbiyah ada 5 aja, ada idam, mukhalaqatul hawadisi, yang binafsi dan wahdaniyah. Kemudian ada sifat ma'ani ya. Ada berapa? 7 ya, Pak aja. Qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Dan yang terakhir ada sifat ma'anawiyah juga ada 7 ya, yaitu qadiran, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiran, mutakalliman. Oke, pada hari ini ya, pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai sifat mustahil Allah dan sifat jaiz Allah. Nah, pada hari ini metode yang akan kita gunakan yaitu metode diskusi. Jadi nanti Ibu akan membentuk kelompok ya, menjadi 2 kelompok. Yang satu nanti akan mendiskusikan tentang sifat mustahil Allah, dan yang satu kelompok lagi menjelaskan mengenai sifat jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebab apa saja sih yang akan kita diskusikan pada hari ini? Yang pertama ya, ini mengenai pengertian dari sifat mustahil dan sifat jaiz ya. Kemudian nanti kalian juga mendiskusikan dalil, kemudian menyebutkan contoh, dan mengambil hikmah dari sifat mustahil Allah dan sifat jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Ibu akan membentuk kelompok ya. Mbak Mona Sofa mendapat bagian sifat mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Mbak Ulfa mendapat bagian sifat jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi nanti kalian diskusikan ya masing-masing dari 4 subbab ini, dan nanti maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya ya. Oke, Ibu beri waktu 20 menit dimulai dari sekarang. Oke, waktu diskusi sudah selesai ya. Silakan perwakilan kelompok untuk maju ke depan membacakan hasil diskusinya. Yang pertama dari kelompoknya Mbak Mona Sofa mengenai sifat mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Mbak. Ya, lanjutkan.
Baik. Yang lain diperhatikan ya. Saya akan membacakan dari kelompok 1, yaitu sifat mustahil Allah. Yang pertama itu adalah pengertian. Sifat mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sifat mustahil itu ada 20, yaitu Adam, Kudus, Fana, Mumasatul lil hawadisi, Ihtiyaju lil ghairihi, Ta'adud, Ajzun, Karohah, Jahlun, Mautun, Samamun, Amma, Bumun, Ajizan, Karihan, Jahilan, Maitan, Asama, A'ma, dan Al-Hama. Kemudian ada dalil sifat mustahil Allah, yaitu dalam surat Ar-Rahman ayat 26 sampai 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang artinya semua yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Kemudian yaitu contoh perilaku yang mencerminkan keyakinan sifat mustahil Allah. Yang pertama itu dengan meyakini sifat-sifat Allah. Seseorang akan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar-benar ada dan tidak mungkin ada yang mendahului kebenaran Allah Azza wa Jalla. Dialah yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Kemudian meyakini bahwa sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha sempurna. Yang ketiga, dengan meyakini sifat-sifat Allah yang sempurna, akan seseorang hendaknya selalu menyerahkan diri kepada Allah atau bertawakal. Yang terakhir yaitu hikmah, mengambil hikmah dari sifat mustahil. Yang pertama, semakin mengenal Allah berarti semakin mencintai dan mengagungkan Allah. Kemudian disiplin dalam bersikap, bertanggung jawab dan berbuat karena Allah Maha melihat. Yang ketiga yaitu sebagai motivasi untuk kuat dalam sabar, semangat dalam ibadah, jauh dari kemalasan, takut berdosa. Terima kasih Bu. Pertama untuk kelompok pertama sudah memaparkan diskusinya. Kemudian untuk kelompok selanjutnya, perwakilan kelompok silakan lupa mengenai sifat jais Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya akan mempresentasikan mengenai sifat jais Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana pengertian yang pertama, sifat jais Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat yang mungkin atau boleh ada, atau sifat yang mungkin boleh tidak ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya seperti itu. Kemudian dalil sifat jais Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pada Quran surat Al-Qasas juz 28 ayat 68, di mana artinya yang dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Bagi mereka manusia tidak ada pilihan. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Nah, itu merupakan arti dari Quran surat Al-Qasas juz 28 ayat 68 seperti itu. Dan kemudian contoh dari sifat jais Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yaitu memberi pahala. Yang pertama, memberi pahala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hambanya yang soleh, beriman dan bertakwa seperti itu. Dan kemudian contoh lainnya yaitu memberikan siksa, memberi siksa. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan siksaan yang pedih bagi hambanya yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasul seperti itu. Contoh yang lainnya ini Bu, menciptakan kebaikan dan keburukan ataupun musibah. Seperti itu penjelasannya. Jadi setiap kebaikan mengandung musibah seperti itu Bu. Kemudian hikmah dari beriman kepada sifat jais Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama itu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kebebasan untuk menciptakan atau tidak menciptakan sesuatu. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kebebasan untuk mengatur semua makhluk yang Allah kehendaki seperti itu. Kemudian hikmah yang lainnya yaitu meyakini bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini semuanya ada manfaatnya seperti itu. Kemudian tidak berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian memiliki keyakinan yang teguh bahwa kejadian yang ada di muka bumi ini
seperti musibah, bencana alam dan lain sebagainya, itu semua merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu penjelasan dari kelompok 2. Silakan untuk kelompok 2 ya sudah mengatakan diskusinya. Oke. Tadi sudah dipaparkan mengenai sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala dan sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala ya. Ada yang ditanyakan mungkin dari kelompok 1 ke kelompok 2 atau kelompok 2 ke kelompok 1? Silakan. Atau tidak? Dari kelompok berapa? Kelompok 1. Iya. Ini bertanya ke kelompok 2 yaitu Silakan pertanyaannya Kak Bre. berkaitan dengan sifat jaiz Allah. Bagaimana cara kita menyikapi apabila ada kejadian, musibah atau hal buruk menimpa kita? Oke, jadi pertanyaannya itu bagaimana cara kita menyikapi ketika kita ditimpa musibah atau kejadian hal buruk menimpa kita. Oke, dari kelompok 2 Ya, izin menjawab Bu, kelompok 2. Jadi, menurut kelompok kami, cara menyikapi ketika seseorang sedang tertimpa hal buruk, kita harus yang pertama itu tidak berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala atas apapun yang terjadi dalam hidup kita, Bu, seperti itu. Kemudian, selain itu kita juga harus memiliki keyakinan yang teguh bahwa segala kejadian yang ada di muka bumi ini seperti musibah atau tadi yang sudah dilantarkan oleh Mbak Munazafah, itu semua merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala dan kita pun bisa mengambil hikmah dari apapun di balik kejadian tersebut. Ya, itu bagus sekali apa yang disampaikan oleh kelompok 2. Jadi cara kita menyikapinya yaitu dengan tidak berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala atas apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ya. Dan di balik musibah atau bencana yang menimpa kita, itu pasti ada hikmah di balik peristiwa tersebut. Ya. Sampai di sini ada yang menanyakan? Belum ya? Oke. Kalau belum ada yang ditanyakan, di sini ibu punya permainan. Ibu punya kertas di sini ya, berisi mengenai sifat mustahil Allah dan sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kalian mencocokkan yang sesuai dengan pernyataannya, gitu ya. Oke, silakan maju ke depan Mbak Mona dan Mbak Ulfa. Cocokkan ya. Oke, silakan bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing dan kita cocokkan ya jawabannya benar atau Salah. tepat ya, biar somamun tuli benernya sudah ya betul ya. Ya, Oke, kemudian fi'lu kulli mungkin autarku merupakan sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Oke, ada umar halatul hawadisi, ada yang menyamai. Ya. Tuh ya. Kemudian mayitan zat yang mati. Betul ya? Ya. Oke, tepuk tangan untuk kalian berdua yang sudah mencocokkan dengan benar. Oke. Nah, pada materi hari ini ya dapat kita simpulkan bersama-sama. Ya, yang pertama mengenai sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala ini merupakan sifat yang tidak mungkin ada pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat mustahil ini merupakan kebalikan dari sifat wajib Allah Subhanahu wa taala ya. Sama ya, ada 20 ya, ada mudus fana dan seterusnya sampai abgama. Kemudian dalilnya terdapat dalam Quran Ar-Rahman ayat 26 sampai 27 ya. Kemudian contoh perilakunya ya, ini diantaranya dalam meyakini sifat-sifat mustahil Allah ini, kita itu benar-benar yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar ada ya, dan tidak mungkin ada sesuatu yang mendahului keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmahnya, jadi semakin mengenal Allah berarti kita semakin mencintai dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat jaiz ya, jadi sifat yang boleh ada dan boleh tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mempunyai kebebasan untuk berkehendak
atas seluruh makhluknya yang ada di kemudian sifat jais Allah hanya ada satu ya, yakni fi'lu kulli mungkinin autaku, yang artinya Allah dapat melakukan sesuatu hal dan dapat pula tidak melakukan sesuatu hal. Dalilnya terdapat dalam Quran surat Al-Qasas ayat 68. Ya, contohnya diantaranya yakni Allah Subhanahu Wa Taala memiliki kebebasan untuk memberi pahala, kemudian memberi siksa kepada hambanya yang tidak taat, dan juga menciptakan kebaikan maupun keburukan pada hambanya. Dan yang terakhir yakni gimana diantaranya yakni dengan meyakini beriman kepada sifat jais Allah itu manusia ya atau seorang meyakini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu memiliki kebebasan untuk menciptakan atau tidak menciptakan sesuatu dan tidak ada yang dapat menggugatnya. Jadi semua itu tergantung ya, terserah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu mau menciptakan atau tidak mau menciptakan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Oke Bu. Sampai di sini yang menanyakan? Cukup. Oke, untuk minggu depan kalian mengumpulkan resumen pada materi hari ini ya mengenai sifat mustahil dan sifat jais Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian untuk tugas dikumpulkan minggu depan juga kalian mengamati dan memberi contoh perilaku yang meyakini sifat mustahil dan sifat jais Allah di lingkungan sekitar kalian ya. Kemudian Ibu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah berpartisipasi pada pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Dan marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.